Baik Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi karena terputus dari koneksi. Sepertinya tadi koneksi saya kurang bagus, makanya terputus dari koneksi Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi ya. Jadi sampai mana tadi? Tentang herbal pemelihara kesehatan, yaitu dari produk karya anak bangsa. Produk kami ya itu si Enclo. Nah, kenapa si Enclo ini kami sebut sebagai herbal pemelihara kesehatan? Nanti akan saya kupas ya. Nah, kita kalau di dunia farmasi ini untuk daya tahan tubuh ini kita kenal istilahnya ada imunostimulan, antioksidan, dan antiinflamasi. Saya jelaskan satu-satu secara singkat. Imunostimulan ini adalah obat yang kerjanya menstimulasi sistem imun untuk melawan infeksi dan penyakit. Terus antioksidan itu senyawa yang memiliki fungsi untuk memerangi efek negatif yang berasal dari radikal bebas. Radikal bebas ini contohnya dari asap-asap kendaraan, asap-asap rokok, atau dari pestisida, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada istilahnya antiinflamasi. Antiinflamasi ini obat-obatan yang digunakan untuk menangani inflamasi atau peradangan. Nah, ada juga suplemen-suplemen kesehatan yang sudah banyak beredar di apotek-apotek ataupun toko obat. Contohnya seperti vitamin C, vitamin E, vitamin D, zinc, dan selenium yang memang gunanya untuk menambah daya tahan tubuh, seperti itu. Saya kupas satu persatu terlebih dahulu untuk pengetahuan Bapak Ibu. Jadi vitamin C ini atau sering disebut juga asam askorbat ini, dia memiliki sifat antioksidan yang artinya nanti bisa menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dosis vitamin C per hari yang direkomendasikan untuk orang dewasa ini kisaran dari 75 sampai 90 mg. Nah, apabila lebih dari itu dan apabila kita mengkonsumsi vitamin C secara berkepanjangan, ini bisa menimbulkan efek samping berupa batu ginjal. Jadi Bapak Ibu, apabila memang kita tidak memerlukan vitamin C, terutama yang dalam bentuk obat ya atau suplemen, kita cari aja sumber vitamin C yang berasal dari buah-buahan seperti jambu biji atau jeruk, atau dari sayuran-sayuran. Jadi kita mengurangi konsumsi suplemen vitamin C karena jika berkepanjangan tadi bisa menyebabkan batu ginjal. Yang kedua ada vitamin E atau tocopherol, nama lainnya. Vitamin E ini juga bersifat antioksidan. Dia juga meningkatkan sistem imun. Dan kalau dalam kecantikan nih, dia bisa menjaga kesehatan kulit juga. Dosis vitamin E yang direkomendasikan untuk perharinya itu hanya 15 mg. Dan efek samping apabila kita konsumsi vitamin E dengan dosis lebih dari yang disarankan, kita bisa merasakan kayak diare, pusing, sakit kepala, mual, seperti itu. Nah, sumber-sumber vitamin E ini dapat Bapak Ibu temukan di dalam minyak zaitun, brokoli, minyak jagung, atau minyak kedelai. Kemudian ada si vitamin D atau nama lainnya kalsiferol. Dia juga menjaga daya tahan tubuh juga. Selain itu dia juga membangun kekuatan tulang.
Si vitamin D ini dapat Bapak Ibu temukan di ikan tuna, salmon, ataupun hati sapi. Dan dosis yang direkomendasikan untuk konsumsi vitamin D per harinya ini hanya 15 mikrogram, bukan miligram tapi mikrogram, lebih kecil lagi. Kemudian yang keempat ada zinc. Zinc ini juga membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga membantu proses penyembuhan tubuh apabila terkena penyakit. Zinc ini bisa Bapak Ibu temukan di dalam kepiting, di daging sapi, ataupun jamur tiram. Dosis zinc yang direkomendasikan untuk perharinya ini 8-15 mg. Yang terakhir ada selenium. Dia juga berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Dosis selenium per hari yang direkomendasikan itu adalah 55 mikrogram, bukan miligram. Jadi yang direkomendasikan itu 55 mikrogram, kecil ya. Nah, selenium ini bisa Bapak Ibu temukan di susu ataupun daging sapi. Si Enclo nih herbal pemelihara kesehatan, dan selain pemelihara kesehatan juga sebagai penyegar tubuh. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bagaimana proses produksi Enclo ini di Prakasita Sekar Mataram. Tentunya saat proses produksi ini kita tetap mengikuti kaidah-kaidah atau aturan-aturan dari BPOM. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir tentang proses produksi kita. Kita tetap menjaga proses produksi ini sesuai dengan CPOTB dan sesuai dengan istilahnya tetap kita jaga proses produksi ini higienis. Jadi personil ini yang memproduksi baik dari awal sampai akhir akan menggunakan APD seperti masker medis ya, masker untuk hidung ataupun penutup kepala, juga dengan sarung tangan, agar mutu dari si Enclo ini tetap terjaga dan konsisten dari batch 1 sampai batch selanjutnya seperti itu. Nah, proses produksi Enclo ini yang pertama yaitu penerimaan bahan baku. Nah, bahan baku dan bahan kemas yang kami terima ini terlebih dahulu kami lakukan pengecekan. Pengecekannya seperti apa? Kita sesuaikan dengan spesifikasi yang telah kita tentukan. Apabila si bahan baku ataupun bahan kemas ini tidak sesuai dengan spesifikasi, tentunya akan kita tolak atau tidak kita gunakan untuk produksi. Yang kedua adalah persiapan bahan. Dalam persiapan bahan baku nanti ada sortasi, pencucian, juga perajangan dan pengeringan. Sortasi ini apa? Sortasi ini memisahkan benda-benda asing. Contohnya pengotor-pengotor yang ada di bagian-bagian tanaman ataupun nanti bagian tanaman yang tidak kita ikutkan dalam proses produksi. Jadinya sortasi ini tujuannya untuk menyeleksi agar tanaman mana yang kalau kotor tentunya tidak kita ikutkan dalam proses produksi, atau bahkan ada jamurnya tentunya tidak akan kita ikutkan seperti itu. Nah, untuk persiapan bahan kemas ada steril botol terlebih dahulu. Jadi mengurangi paparan dari bakteri yang ada di dalam botol. Tentunya botol itu menjadi bersih dan steril sebelum nanti dilakukan pengisian atau filling dari cairan si Enclo ini ke dalam botol. Penimbangannya dari bahan pun kami lakukan dengan teliti. Jadi jangan sampai bahan itu kelebihan atau kekurangan, karena kita ada formulanya dan harus sesuai dengan formula yang telah kita tetapkan. Kalau
kelebihan, dosis yang Bapak Ibu terima nanti juga jadi lebih banyak. Itu tentunya berbahaya juga bagi tubuh. Kemudian setelah bahan baku itu kita timbang, kita lakukan ekstraksi. Ekstraksi ini maksudnya adalah pemisahan satu atau beberapa bahan dengan bantuan pelarut, seperti itu. Setelah ekstraksi, kita melakukan pencampuran dan pendinginan. Nah, hasil dari ekstraksi ini atau kita sebutnya ekstrak ini kita saring terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan pencampuran. Selain kita saring, kita juga mengecek volumenya ekstrak, juga cek organoleptis dari ekstrak. Agar kita mengetahui organoleptis dari ekstrak ini, contohnya kayak warnanya ekstrak itu seperti apa, tentunya kita sudah ada spesifikasinya sendiri bahwa ekstrak CN-Clo ini warnanya apa, seperti itu. Dan kita juga lakukan pengecekan pH. Jadi pengecekan pH ini tujuannya nanti agar pencampuran CN-Clo ini terdistribusi secara merata. Jadi nggak ada bagian atas, bagian tengah, bagian bawah dari si larutan ini pH-nya berbeda. Kalau pH-nya berbeda berarti kan distribusi atau pencampuran kita belum maksimal, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengemasan primer atau filling cairan ke botol. Nah, di sini kita juga ada kontrolnya, yaitu cek keseragaman volume dan kebocoran botol. Keseragaman volume diperlukan kalau CN-Clo ini kan netonya 100 ml ya Bapak Ibu. Kalau jangan sampailah nanti pas di tangan Bapak Ibu ternyata N-Clo-nya cuma ada 50 ml. Nah, itu harusnya menjadi barang reject yang tidak boleh keluar ke konsumen, tidak boleh diterima oleh tangan konsumen, begitu. Selanjutnya ada pengemasan sekunder. Nah, ini pengemasan sekunder ini maksudnya pengemasan botol ke dalam box. Nah, kita juga cek labeling dari box dan juga cek organoleptis dus. Jangan sampai dus yang kita pakai ini ternyata warnanya berbeda dari kemasan N-Clo. Kalau kemasan N-Clo kan warnanya hijau tua. Jangan sampai dus yang rilis ke konsumen ini nantinya warnanya berbeda jauh. Contohnya kayak misalnya hijau muda. Tentunya kalau ada perbedaan seperti ini akan membuat bingung konsumen ya Bapak Ibu. Kemudian ada penyimpanan dan distribusi. Nah, di penyimpanan ini kita selalu lakukan pemantauan suhu dan kelembapan. Juga ada pemantauan stabilitas. Jadi setiap kali kita produksi kita akan mengambil 5 pieces atau 4 pieces dari setiap kali produksi, kita simpan dan kita pantau stabilitasnya seperti apa, gitu. Nah, Bapak Ibu, kandungan N-Clo ini apa sih, kok tadi saya sebutkan sebagai herbal pemelihara kesehatan? Si N-Clo ini terbuat dari daun jati, daun ubi, dan daun katuk. Oke, kita bahas satu persatu dahulu. Untuk daun jati atau sebutan nama latinnya Tectona grandifolium. Nah, organoleptisnya ada bentuk, warna, rasa, dan bau. Bentuknya daun jati atau yang tadi pertama kali Bu Ayi sampaikan daun cawi, itu tentunya kita pilih dan kita samakan dengan spesifikasi. Jangan sampai daun jati yang kita terima itu berbeda dari daun jati atau daun cawi
yang akan kita gunakan. Daun jati atau daun cawi ini biasanya kita peroleh di tempat-tempat yang tumbuhan lain ini sulit hidup, sehingga daunnya ini akan lebih bagus dan kandungan klorofilnya juga bagus. Nah, bentuk, warna, rasa, bau, kalau warnanya itu biasanya warna daun hijau kecoklatan, tidak menguning atau menghitam, rasanya agak kelat, baunya pun langu khas daun. Nah, ini nanti kita periksa pas pada saat penerimaan bahan baku. Nah, kandungannya apa di dalam daun jati ini? Di daun jati ini ada alkaloid, saponin, ada juga tanin, flavonoid, steroid, protein, dan karbohidrat. Alkaloid ini gunanya sebagai anti diare, anti diabetes, dan antimikroba. Saponin bisa berfungsi sebagai antibakteri, antifungi, dan bisa juga untuk menurunkan kolesterol. Kemudian tanin ini dia sumber antioksidan, antibakteri, dan juga anti diare. Flavonoid ini juga sumber antioksidan, steroid, antiinflamasi, protein, dan karbohidrat. Protein ini zat-zat pembangun atau pembentuk sel-sel jaringan tubuh. Kalau karbohidrat tentunya sumber energi. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan si enklo ini sebagai herbal pemelihara kesehatan, kalau tadi slide sebelumnya sudah saya jelaskan ada senyawa yang namanya antioksidan. Nah, di si enklo ini ada flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan. Tanin juga dia bisa berfungsi sebagai antioksidan. Seperti itu, makanya kita sebut si enklo ini sebagai herbal pemelihara kesehatan. Nah, tentunya Bapak Ibu, selain bukti empiris, kami juga istilahnya pada saat pendaftaran itu juga melampirkan bukti-bukti ilmiah dari jurnal-jurnal ilmiah seperti itu. Nah, aktivitas antioksidan dari si daun jati atau daun cawi ini sudah ada penelitiannya. Jadi di penelitian ini disebutkan bahwa ekstrak metanol dari daun jati ini mempunyai aktivitas antioksidan yang tinggi, sehingga dia bisa dikatakan sebagai sumber natural antioksidan. Seperti itu. Nah, aktivitas si antioksidan ini diteliti dengan namanya DPPH. DPPH ini adalah uji aktivitas antioksidan. Kemudian bahan yang kedua, kita punya daun ubi. Daun ubi yang kita pakai ini bentuknya seperti yang dalam gambar, berbentuk daun bundar telur, jantung melebar, agak berlekuk menjari. Warnanya yang kita pakai itu lebih nanti dominan daun ubi yang berwarna ungu. Rasanya memberikan rasa lendir di lidah dan tidak berbau. Nah, kandungan di dalam daun ubi ini ada fenol, glutathione, dan flavonoid. Fenol ini juga berperan sebagai antioksidan. Flavonoid yang saya sebutkan tadi di daun jati juga ada, dia juga berperan sebagai antioksidan. Dan ada juga glutathione yang nantinya juga bisa memecah radikal bebas, yaitu antioksidan itu sendiri ya Bapak Ibu, juga dia mendukung fungsi sistem imun tubuh, seperti itu. Nah, tentunya untuk memperkuat bukti bahwa daun ubi ini bisa digunakan sebagai antioksidan, kita mencari jurnal ilmiah, dan dari jurnal ilmiah ini dikatakan bahwa ekstrak etanol dan ekstrak air lah dari si daun ubi ini dia mempunyai aktivitas antioksidan.
seperti itu. Jadi sudah ada orang yang meneliti tentang aktivitas antioksidan, dan ini juga menggunakan metode DPPH juga. Yang ketiga ada daun katuk. Daun katuk bentuknya bentuk daun bundar memanjang, ujung dan pangkal daun meruncing, pinggir daun rata, tidak berambut, warnanya warna hijau gelap, rasanya agak pahit dan baunya ada bau aromatik lemah. Kandungan dan manfaat dari si daun katuk ini, kandungannya ada alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, steroid, terpenoid, dan fenol. Alkaloid bisa sebagai anti diare, anti diabetes, dan antimikroba. Saponin sebagai antibakteri, antifungi, dan juga bisa menurunkan kolesterol. Tanin bisa sebagai astringen, anti diare, antibakteri, dan antioksidan. Flavonoid yang tadi juga sama sebagai antioksidan, steroid bisa sebagai antiinflamasi, terpenoid sebagai antibakteri, dan fenol sebagai antioksidan. Nah, ini juga saya lampirkan bukti bahwa si daun katuk ini mempunyai kadar fenolik yang tinggi. Jadi fenol tadi kan manfaatnya sebagai antioksidan, dan dia juga hasil dari penelitiannya ini, dia bisa menurunkan radikal bebas dengan memakai tadi si DPPH, metode untuk menguji aktivitas antioksidan. Gitu. Nah, Bapak Ibu, enklo si hijau ini tentunya sudah terregistrasi di BPOM dengan nomor TR 173-60801. Jika Bapak Ibu menghendaki untuk mengecek atau menguji kevalidan kalau si enklo ini sudah terdaftar, Bapak Ibu bisa cek di laman BPOM, website BPOM, dicek produk BPOM. Nanti Bapak Ibu masukkan aja ke website BPOM itu nomor TR-nya, nomor TR 173-600-800 itu. Tentunya karena kodenya TR, enklo ini masih masuk ke dalam jamu. Nah, tapi kita patut berbangga ya Bapak Ibu, karena enklo ini merupakan karya anak bangsa. Jadi kita harus bangga. Jadi harus juga sering-sering memakai produk-produk buatan dalam negeri, produk karya anak bangsa. Nah, kalau di dalam pendaftarannya kemarin dalam registrasi di BPOM, si enklo ini berguna untuk memelihara kesehatan dan membantu menyegarkan tubuh. Memelihara kesehatan ini kaitannya tadi dengan aktivitas antioksidan yang ada di dalam daun jati, daun ubi, maupun daun katuk. Nah, aturan pakainya untuk enklo sendiri, sehari 2 kali 1 sendok makan. Yang kedua, bisa juga kita larutkan 1 sendok makan enklo ke dalam kurang lebih 180 ml air. Nah, bisa juga ditambah dengan es batu agar enklo ini jadi tambah segar dan tambah dingin. Tentunya lebih enak di tubuh. Itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya sedikit sharing dari pengalaman teman-teman kami yang dari Prakasita. Jadi teman-teman di Prakasita yang sudah sering mengkonsumsi enklo ini, dia bisa membantu untuk mengobati batuk. Nah, bisa juga dikombinasikan dengan jeruk nipis. Tentunya untuk batuk itu sendiri bisa mengobati lebih cepat seperti itu. Nah, ada juga yang rutin untuk minum enklo itu
bisa membantu penyembuhan jerawat. Seperti itu. Baik, sekian dari pengenalan produk Enko dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan. Untuk pertanyaan dari Bapak Ibu silakan dapat disampaikan ke kolom komentar dan akan kami tampung terlebih dahulu dan akan dijawab oleh kami pada sesi berikutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat siang. Semoga Bapak Ibu selalu sehat selalu, tetap semangat di dalam kondisi yang saat ini, tetap memelihara kesehatan tubuh dengan konsumsi Enko tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.